Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, nomor absen 12, dosen pengampu Muhammad Majidi MPD, jurusan PGMI semester 2 Lokal A, STIK Amuntai. Saya akan menjelaskan tentang kaidah penggunaan huruf kapital. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat kan belajarnya? Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk angkat tangannya di atas, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah tentang kaidah penggunaan huruf kapital. Yang kedua tentang latihan soal. Langsung saja kita kepada materi. Kaidah penggunaan huruf kapital. A. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. B. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Ita pergi ke pasar. Mengapa burung bisa terbang? Kata Ita menggunakan huruf kapital, yaitu pada huruf I. Kata mengapa menggunakan huruf kapital, yaitu pada huruf M. Menggunakan huruf kapital karena mereka adalah huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Lia bertanya, di mana letak kota itu? Kata di menggunakan huruf kapital karena setelah tanda petik adalah kata di. Jadi kata di menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Islam, Kristen. Dari contoh tersebut sudah jelas ya, menggunakan huruf kapital. Karena berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci atau termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Nah, jadi kalau tidak diikuti nama orang, tidak menggunakan huruf kapital ya. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi gubernur. Kata gubernur tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Tahun ini dia pergi naik haji. Kata haji tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Yang kelima,
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, mantan Wakil Presiden Adam Malik, mantan Wakil Presiden B.J. Habibie, Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, Gubernur Kalimantan Barat. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Jadi, kalau tidak diikuti nama orang atau nama tempat tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya, siapa profesor yang baru dilantik itu? Kata profesor tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Taufik Ismail, Dewi Sartika. Ini sudah jelas ya, karena huruf pertama unsur-unsur nama orang pasti menggunakan huruf kapital. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, 10 volt, 5 ampere. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Inggris. Kata Indonesia menggunakan huruf kapital karena merupakan nama bangsa. Kata Jawa menggunakan huruf kapital karena merupakan nama suku. Dan Inggris menggunakan huruf kapital karena merupakan nama bahasa. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya, mengindonesiakan kata asing, ke-Inggris-Inggrisan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, bulan Desember hari Natal, hari gulungan tahun Hijriyah, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Kalibrata, Danau Toba, Selat Lombok. Perlu diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Contohnya, berlayar ke teluk, mandi di kali, menyeberangi selat. Perlu diingat lagi, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya, garam Inggris, kacang Bogor, pisang Ambon. Kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan kecuali partikel di, ke, dari, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, hikayat Hang Tuah. Apa dayaku karena aku seorang perempuan. 1923. Ke-11, huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr.
atau dokter. DR, dokter. Saudara atau saudara. 12. Huruf kapital dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan langsung. Contoh, kapan ibu pergi? Bingkisan saudara telah diterima. Kata ibu menggunakan huruf kapital karena sebagai penunjuk hubungan kekerabatan. Yang ke-13, hubungan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972. Latihan soal. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut. Selama musim penghujan, Ketua Koperasi Melati Jaya Desa Kandangan mencoba meningkatkan hasil penjualan dengan cara membuat cindera mata berupa kain Cirebon. Kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut. A. Penulisan huruf K kapital pada kata koperasi. B. Penulisan huruf C pada kata Cirebon. C. Penulisan huruf B tidak kapital pada kata batik. D. Penulisan huruf K kapital pada kata ketua. Kedua, perhatikan kalimat berikut. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah A. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. B. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. C. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. D. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak Persia yang hilang. Yang ketiga, perhatikan kalimat berikut. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. Perbaikan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah A. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. B. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. C. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. D. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. 4. Berikut ini kalimat yang menggunakan kaidah penulisan huruf kapital yang tepat adalah A. Turis itu sedang berbicara dalam bahasa. B. Perusahaan tambang itu berada di kawasan Tebet, DKI Jakarta. C. Sinta menyerahkan laporan keuangan pada hari Sabtu minggu ini. D. Dia terdampar di sebuah pulau di Kabupaten Seribu. Jawaban dan pembahasannya. Nomor 1. Jawabannya adalah B. Penulisan huruf C pada kata Cirebon. Pembahasan. Huruf C pada kata Cirebon harus ditulis huruf kapital karena menunjukkan suatu ciri khas atau nama suatu daerah. 2. Jawabannya adalah D. Sudah 4 minggu Mutiara mencari anak kucing Persianya yang hilang. Pembahasannya,
Kata yang menjadi pembahasan dalam kalimat di atas adalah kata minggu, mutiara, dan kucing Persia. Yang jelas harus besar adalah kata mutiara dalam kalimat di atas. Mutiara nama orang, maka harus diawali oleh huruf kapital. Jika mutiara bukan nama orang, maka harus ditulis kecil. Contoh, jika mencari mutiara di dasar laut, kata minggu ditulis besar jika menggunakan nama hari. Contoh, pada hari Minggu saya pergi belanja. Namun dalam kalimat di atas, minggu bukan nama hari, melainkan petunjuk waktu. 4 minggu sama dengan 28 hari. Kata kucing adalah nama jenis, sehingga tidak perlu digunakan huruf kapital. Kata Persia yang digunakan dalam kalimat di atas bukan nama tempat tetapi jenis, maka digunakan huruf kecil. Jika Persia yang dimaksud adalah nama tempat di Timur Tengah, maka digunakan huruf besar. Contoh, sesampainya di Persia, dia harus menghadapi pasukan yang sangat kuat. Contoh lain, penggunaan nama jenis yang sering rancu adalah kata Malang. Malang yang merujuk pada nama kabupaten. Nomor 3, jawabannya adalah A. Ketika berwisata ke Pantai Losari, ibu membawa bekal nasi goreng. Pembahasan, Pantai Losari adalah nama geografi yang diikuti dengan nama tempat. Sama dengan pembahasan soal sebelumnya, maka penulisannya sama-sama diawali dengan huruf besar. Maka yang benar adalah Pantai Losari, sementara kata ibu yang digunakan dalam kalimat di atas merupakan kata ganti, bukan kata sapaan, maka ditulis dengan huruf kecil, ibu. Lain lagi, jika ibu merupakan kata sapaan, maka harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, maaf, ibu sedang apa? Kata ibu dalam kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital karena merupakan sapaan langsung terhadap seseorang. Yang keempat, jawabannya D. Dia terdampar di sebuah pulau di Kabupaten Seribu. Pembahasan, karena kata pulau sebaiknya diawali dengan huruf kecil karena tidak menunjukkan nama diri, istilah geografis yang tidak diikuti nama. Kesimpulan, menulis huruf besar tidak berarti huruf ditulis dengan ukuran besar, melainkan ditulis dengan bentuk yang menggambarkan sebagai huruf kapital. Huruf kapital dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai berikut. A. Menulis huruf pertama kata awal kalimat. Contoh, saya amak seorang petani. B. Menulis huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan termasuk kata ganti. Contohnya, Tuhan Yang Maha Esa, Al-Quran, Alkitab, Islam, Kristen, Hindu. C. Menulis huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berkata, aku ini orang yang miskin. D. Menulis huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Raden Mas Pangeran Mangkubumi, Imam Syafi'i, Pangeran Diponegoro. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam. Yuk baca doa penutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.